Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya yaitu Timotius, dikatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, orang kalau udah cinta uang, ya, demi yang dicintai ini apapun akan dilakukan. Bahkan dikatakan karena memburu uanglah, demi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi sudah gak peduli lagi dengan firman Tuhan. Orang demi uang sudah mengabaikan ajaran firman Tuhan. Orang demi uang bahkan dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siap menderita demi uang. Ya, jadi seakan-akan bahwa uang itu segala-galanya. Karena itu hati-hati. Ya, kalau kita perhatikan di banyak berita, baik di televisi ataupun di media yang lain, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang demi uang. Cinta uang sangat mengerikan. Yudas Iskariot menjual Yesus demi uang. 30 keping uang. Ini kan satu hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Dan daerah di hari-hari ini ada begitu banyak orang demi mengejar uang sampai menggadaikan cintanya kepada Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan sampai karena keadaan kita menjadi orang-orang yang justru lebih mencintai uang daripada Tuhan. Ya, coba lihat firman Tuhan lagi dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan jangan jadi hamba uang. Lebih ngeri lagi. Ya, tadi dikatakan jangan cinta uang. Ini jangan jadi hamba uang. Jangan jadi budaknya uang. Yang namanya hamba itu kan disuruh apa aja manut. Toh. Nah, kalau uang sudah jadi tuan dan kita jadi hamba uang, ngeri sekali. Kita dapat melihat banyak kejadian-kejadian orang sampai melakukan kejahatan, tega, melakukan pembunuhan demi sang tuan. Siapa? Uang. Jadi tanpa disadari uang jadi tuan dalam hidup seseorang ketika orang itu sudah mulai gelap mata. Ya, melakukan apa saja ya karena uang.
Ya, jadi hamba uang, cinta uang adalah hal yang sangat-sangat mengerikan di hari-hari ini. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti dicukupkan Tuhan. Jadi jangan sampai menjadi hamba uang. Dan jangan juga cinta uang. Ya, jangan pernah istilahnya kita ini demi untuk uang sampai menggadaikan cinta kita kepada Tuhan. Walaupun memang realitanya banyak terjadi. Orang-orang meninggalkan imannya demi yang namanya uang. Kekayaan. Jemaat dikasih Tuhan. Mari belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus dan juga dalam kitab Ibrani ini. Betapa ngerinya orang kalau sudah cinta uang. Sampai menyiksa diri. Sampai siap menderita. Ya, demi uang. Sampai orang menyimpang dari iman. Mengabaikan firman Tuhan. Demi uang. Orang sampai istilahnya mau diperbudak ya, oleh uang. Jadi apapun asalkan demi uang. Orang mau lakukan. Hati-hati sudah dikasih Tuhan. Percayalah ya, Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Jadi gak perlu takut, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan dan tidak membiarkan kita. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa ketika kita ada di dunia ini kita butuh uang. Tetapi tempatkan uang ini sebagai budak. Ya, uang ini kalau jadi budak, dia manut. Disuruh apa saja dia jalan. Tetapi begitu dia jadi tuan dan kita jadi budaknya, wah ngeri sekali. Ada ungkapan mengatakan uang adalah hamba yang taat. Ya, kita mau beli apa pakai uang, oke saja kan, bisa beli ini itu. Tetapi dia adalah tuan yang kejam dan jahat. Kenapa? Karena kalau dia sudah jadi tuan, orang pun mau melakukan apa saja, bahkan sampai memberikan nyawanya demi yang namanya si uang ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hati kita. Biarlah kita hanya mencintai Tuhan Yesus. Jaga hati kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus dan bukan uang. Jadikan uang itu adalah hamba atau budak sehingga dia kita pakai. Dan biarlah melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan ketika kita tidak dikuasai uang, tetapi kita mengendalikannya untuk kebaikan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali pagi hari ini supaya kami tidak cinta uang, supaya kami tidak jadi hamba uang, tetapi kami tetap mencintai Engkau dan jadi hamba-Mu yang setia. Dan uang adalah budak bagi kami sehingga kami bisa mempergunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Jaga hati kami ya Tuhan supaya tidak jadi cinta uang dan tidak jadi hamba uang. Terima kasih kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.